Kerupuk setruk berhiaskan balon, hadiah kejutan dari Happy Asmara. Apa jadinya kalau mendapat kiriman oleh-oleh satu mobil pick-up berisi kerupuk? Itulah yang dialami Soimah karena ia baru saja mendapatkan kiriman kerupuk beserta bumbu pecel satu box mobil dari Happy Asmara. Omahe tersayang dari Happy Asmara tercantik. Iki balon barang aku ki ora ulang tahun ya. Sensasi. Kerupuk sak. Bumbu pecel sak menen bahane. Bumbu pecel sak. Coba dijoke. Mas, coba joke. Saat menerima kedatangan truk kecil atau pick-up berisi kerupuk tersebut, Soimah nggak berhenti tertawa. Ia merasa seperti sedang dikerjain oleh Happy Asmara dengan oleh-oleh kerupuk yang sangat banyak. Gendeng iki bocah iki. Nduk arep tanggung apa kerupuk iki? Gue adus, kendel bocah iki. Dek iki arep tanggung apa? Tanggung jawab kok nggawa sak giliran ngirimi oleh-oleh sak pick-up. Iki aku ngedumi wong ra yo keselen bungkus plastik to, Hep. Kok ora mbok bungkus ke sisik cilik-cilik sisan ini. Udah gitu boxnya ditempel wajah Soimah segede poster dan bertuliskan untuk Soimah dari Happy Asmara yang cantik. Nah, karena nggak mungkin dihabiskan semua, Soimah malah ngejual kerupuk itu. Kok malah dijual lagi sih, Mae? Jajan Mas. Mas jajane Mas. Jajan Mas. Nih, entu basek pundi? Enak-enak mboten iki. Enak-enak kabeh iki sik pres niki. Iki grosir saiki nggo cemilan ning omah. Karang barang lengen nek yo jadine njuk diutang, oleh karep nagih piye iki. Tapi nih, usut punya usut, ternyata Happy Asmara sedang menebus kesalahannya. Saat ia datang beberapa hari sebelumnya ke rumah Soimah, tidak bawa oleh-oleh alias tangan kosong. Ngarep apa? Ya, Timbang kemarin ini kok timbang pas kanggo apa toh? Kebangetan kowe iki. Oh ya tak Kebangetan, boleh. kebangetan kowe rene ra nggo apa-apa. Neng mesah kowe tekan kene Gilga sik kebangetan. Lah kon dhewe kuwi. Kembangkan dangdut milenial, Risa Amel KDI buru busana panggung ke Korea. Panggung KDI 2020 jadi titik balik gemintang karir profesional biduan muda Risa Amel di panggung dangdut tanah air. Dara asal kota Garut, Jawa Barat itu terus mengembangkan kepak karirnya di belantika musik dangdut dengan melahirkan lagu-lagu dangdut ala milenial Korean style. Gak karena kan aku penyanyi dangdut ya, bangga sekali aku jadi penyanyi dangdut. Tapi karena sekarang kan anak-anaknya semakin milenial gitu, aku juga harus menyesuaikan diri. Jadi agak dangdut Korean gitu lah, Korean style gitu lah. Korean tapi masih ada dangdut-dangdutnya. Bukan hanya menciptakan dangdut kekinian ala Korean style, Risa Amel juga benar-benar tak ketinggalan mengikuti tren busana Korea untuk penampilan panggungnya. Lantas benarkah demi menunjang cita rasa Korean Dut, Risa sampai berburu busana panggung ke negeri gingseng? Ada lumayan lah. Ya biasanya kalau misalkan untuk di luar kota ya paling aku barter gitu, barter atau sewa baju. Kimberly makin sakit hati, Edward mangkir pemeriksaan. Kimberly Ryder lagi-lagi harus meregang kecewa terhadap suaminya Edward Akbar. Senin kemarin, Edward yang seharusnya menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan penggelapan mobil Kimberly, memilih mangkir dengan alasan sakit. Ya, Edward sepertinya sengaja mengulur waktu untuk menjalani pemeriksaan. Pasalnya, keterangan yang disampaikan ke pihak kepolisian dan apa yang disampaikan lawyernya di hadapan awak media berbeda.
sudah kita layangkan, kemudian kita panggil tanggal 5 Agustus 2024 sekiranya jam 14.00. Namun demikian dari pihak EA untuk diminta ditunda tanggal 12 Agustus 2024. Jadi untuk penundaan tidak bisa ditinggalkan, ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Hari ini agendanya kan seharusnya pemanggilan klarifikasi ya. Tapi klien kami tidak dapat hadir karena kondisi kesehatan yang kurang baik. Sekaligus memang tanggal 7 kan ada agenda mediasi ya. Jadi lebih fokus terhadap gugatan misalnya Kim dulu. Ya, ketidakhadiran Edward dengan alasan berbeda-beda sungguh menimbulkan spekulasi liar. Sejatinya Edward dan NL benar-benar telah menggelapkan mobil istrinya sendiri, Kimberly. Namun kubu Edward menepis dan mengklaim mobil tersebut sebagai harta bersama. Harta itu kan dibeli bersama, ada bukti pembeliannya bersama, sehingga menurut kami tidak ada penggelapan. Lantas benarkah jika tak kunjung mengindahkan panggilan polisi, Polres Jakarta Selatan segera memanggil paksa? Jadi kalau di kepolisian 2 kali dipanggil, kemudian 3 kali upaya paksa. Jika memang tidak ada kabar dari pihak yang dipanggil. Bukan main penampilan rumah Sarwenda bikin salfok ada kandang ayam. Tuh kagak ada nih sepatu-sepatu. Udah aku tambahin, udah aku kasih tahu. Yang ini buat duduk, yang ini buat sepatu. Ini yang buat duduk tetap buat sepatu. Begitulah kalau rumah pada kenyataannya ya. Aduh, Bunda Sarwenda setelah dikabarkan akan segera bercerai dari Ruben Onsu, makin menyala aja. Dan semuanya serba baru. Wajah baru, rumah baru nih. Rumah baru Sarwenda ini memang terbilang mewah karena didominasi warna serba putih. Emang bener sih mewah, tapi kok ada yang bikin salfok ya? Di halaman belakang rumah mewahnya, kok ada kandang ayam? Ini special request dari Onyo, jadi emang banyak banget ayamnya. Dia sih bilang sama aku ada 11 atau 13, kita tanya beneran. Wawan, ayamnya ada berapa? Habis ini aku akan telepon anaknya. Kenapa bisa tiba-tiba 18, dia bilang sama aku 13. Terus katanya ayamnya harus dipasir-pasirin. Nggak ngerti lah. Terserah deh. Perjanjiannya 10, tapi ternyata lebih kan. Ya ampun, peliharaan Onyo ternyata. Muka Bunda Sarwenda jadi berubah gitu ya. Pas tahu tiba-tiba ayam punya Onyo ada 18 ekor. Aduh, ini sih cari perkara. Pulang-pulang Onyo malah langsung dikandangin juga deh. Ternyata Onyo diam-diam sejak kecil udah hobi pelihara ayam. Aku suka ayam dari kelas 1 SD, aku udah suka ayam. Itu karena dengar suaranya itu lucu aja gitu kayak tik tik gitu. Itu salah tuh, jadi gimana? 18 salah. Jadi sebenarnya ayam aku cuma 10. 18 tuh gara-gara ada yang asisten yang ngerawatin juga di rumah kan. Jadi ya ada tambahan dikit lah gitu, tapi nggak sampai 18. Jadi Bunda Sarwenda juga nggak masalah ya, karena Onyo udah izin sebelumnya. Meski nantinya bakal kotor rumah mewahnya. Tapi mau gimana lagi, Onyo udah sayang banget sama ayam-ayamnya. Jangan sampai mainnya di lobi karena nanti bisa pupnya di lobi kayak gitu-gitu. Ayam kan nggak bisa kita suruh, lu habis ini pupnya di toilet ya, itu toiletnya jalannya kesini gini kan. Nggak boleh yang namanya kotor. Jadi daerah ayam di sini sama dia kalau mau jemur di taman yang tadi. Kalau kotor dan berantakan ya wajar-wajar aja, namanya juga rumah baru. Tapi nih yang unik, nggak kalah mewah juga sama kamar anak-anak, Thalia dan Tania. Wah, tampak nyaman dan estetik banget. Pasti Thalia dan Tania makin betah. Di sini ada perosotan ya, tapi nanti perosotannya karena mereka sudah makin besar, jadi aku akan tambahin di sini kayak wall climbingnya juga gitu. Wall climbing juga. Dan di sini tuh ada kayak tempat buat mainnya Cici gitu. Kalau tadi ini ada perosotan, Cici nggak requestnya. Inara menjerit dengar Starla ingin kerja demi bantu keluarga.
Apapun yang terjadi, apapun yang orang lain katakan tentang kamu, apapun yang kamu lakukan, Mami itu sayang sama kamu. Inara Rusli seketika banjir air mata di depan putri sulungnya Starla. Perasaannya benar-benar terkoyak, hatinya menjerit mendengar Starla yang baru berusia 9 tahun siap bekerja keras membantu dirinya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ungkapan Starla benar-benar membuat Inara kaget tak menyangka. Anak seusia Starla benar-benar seperti orang dewasa, ingin meringankan beban tanggungan hidup Inara sebagai orang tua tunggal. Apa sih lah yang pengen kamu lakuin gitu ketika nanti kamu udah dewasa, supaya kamu bisa menciptakan kehidupan yang menurut kamu bahagia versi kamu? Maybe Make money of it. yeah, Terus make money of it and maybe share my money with you. for me? Yeah, Masya Allah. make yourself happy. Wow, thank you. Sebenarnya nggak ada kewajiban kok kamu untuk bisa membuat Mami bahagia, nak. Karena bahagia itu berasal dari diri kita, nak. Kita yang punya kontrol untuk bisa membahagiakan diri kita, bukan orang lain. Bukan tugas kamu untuk bahagiain Mami, bahagiain Daddy, atau siapapun itu. Okay. Tugas kamu itu dari Allah sebagai anak adalah berbuat baik terhadap orang tua, and that's it. That's my job. Yes. Ya, kegigihan Inara Rusli berjuang sebagai ibu terbaik bagi ketiga anaknya, sekaligus bekerja mencari nafkah, sejatinya terekam dalam ingatan putri sulungnya Starla. Wajar jika sosok Inara menjadi idola sempurna di hati Starla. Ungkapan tulus Starla pun seketika membuat mata Inara berkaca-kaca. Mami mau tahu dong, role model kamu siapa? You. Me? Yeah, Really? you. Oh, bukannya aku tuh galak. You're my mother. Ya, besides I'm your mother. I wanna be your helper in the future. Wanna help you with your job in the future because your heart really work right now, and I think you need to buy second hand. To buy, Second hand. to pay. Yeah. Sejak pisah dari Virgon, kebahagiaan ketiga buah hatinya jadi tujuan utama Inara Rusli. Apalagi sang mantan suami yang seharusnya memberi nafkah justru belakangan tersandung masalah yang membuat jatah nafkah tersendat. Inara pun rela banting tulang mulai dari jualan baju hingga buka warung kuliner demi menghidupi keluarga. Aku percaya bahwa ketika kita berserah diri sama Allah, yang penting kita ikhtiar, yang penting kita jalanin aja yang sudah Allah sediakan jalurnya. Insya Allah nanti akan Allah kasih kemudahan, insya Allah pasti akan ada pertolongan setiap kali kita mengalami kesulitan. Mau ada masalah nggak ada masalah, pasti Allah kasih rezeki lah. Istilahnya kecoa aja bisa hidup walaupun nggak punya ATM gitu kan, walaupun dia juga nggak jelas ya kan, nggak punya rumah tangga, namanya kecoa ya kan gitu. Jadi apa ya, menurut aku orang mau ada rumah tangga nggak ada rumah tangga, mau ada pasangan nggak ada pasangan, semua sudah dijamin rezekinya sama Allah.